Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kebenaran yang Mengubah Hidup. Saudara, tanpa mengenal kebenaran, sesungguhnya hidup manusia sia-sia. Berhasil dan sukses bisa. Bahkan kita melihat kaum ateis pun di negara yang tidak memiliki dasar ketuhanan, mereka bekerja keras dan berhasil. Tapi mereka tidak sadar bahwa mereka sedang menggiring diri mereka kepada kebinasaan. Bagaimana tidak? Sebab semua mereka lakukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan kepentingannya sendiri. Tuhan Yesus sendiri suatu kali memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, yang hendak merombak lumbung-lumbungnya menjadi lebih besar agar bisa menampung lebih banyak harta. Tuhan berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Lukas 12 ayat 20. Itu artinya, sekalipun kaya, sekalipun berhasil, hidupnya berakhir sia-sia. Kenapa? Sebab tidak mengenal kebenaran. Pada kesempatan lain, Tuhan Yesus juga berkata, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Ini sangat jelas, saudara, bahwa hidup dengan kekayaan yang berlimpah tanpa mengenal kebenaran, semua sia-sia. Sebab harta sebanyak apapun tidak bisa menyelamatkan nyawa, tidak bisa menggantikan nyawa. Itulah sebabnya dalam doanya, Tuhan Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Yohanes 17 ayat 17. Inilah kerinduan Yesus, yaitu agar kita sebagai orang percaya mengenal kebenaran, yaitu firman-Nya. Sebab hanya firman yang bisa mengubah hidup. Tanpa firman, manusia sehebat, sepandai, sekuat apapun akan binasa, mengalami yang namanya kematian kekal. Tetapi dengan firman, kita akan diubahkan sehingga beroleh hidup, yaitu hidup yang kekal. Dikatakan bahwa kebenaran, yaitu firman, memiliki kuasa untuk menguduskan kita. Artinya, menjadikan kita kudus. Hanya firman yang bisa mengubah kodrat hidup kita dari yang tadinya berkodrat dosa. Maksudnya, mudah sekali berbuat salah dan dosa, cenderung melakukan sesuatu yang tidak sesuai kehendak Allah, menjadi hidup yang berkodrat ilahi, yang mengerti akan apa yang dimau Tuhan, yang tidak hanya tidak berbuat dosa lagi, tapi tidak berdosa lagi. Dengan kata lain, kita menjadi benar-benar kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Sulit di dalam hidup ini untuk ditemukan kesalahannya. Saudara,
Mungkin saudara berkata, mana mungkin orang masih hidup kok tidak berdosa. Saya ingatkan, Tuhan Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Kalau Tuhan Yesus berkata demikian, maka jelas bahwa memang firman bisa mengubah hidup. Masalahnya sekarang bukan lagi terletak pada firman atau kebenaran itu sendiri, tapi masalahnya ada pada kita. Masalahnya justru terletak pada kita. Apakah kita mau mengenakan firman itu dalam kehidupan kita? Ini tidak mudah, saudara, sebab kita punya pengertian sendiri, kita punya hikmat sendiri, kita punya pemikiran sendiri. Belum lagi filosofi dan pengetahuan dunia yang sudah mewarnai hidup kita selama bertahun-tahun. Dan tentu itu tidak mudah untuk digantikan. Tapi kalau kita mau mengubah hidup kita, kita tidak mau hidup ini berakhir sia-sia. Tidak ada pilihan, kecuali kita bergantung kepada kekuatan Allah. Apa itu? Injil, yaitu kebenaran firman Tuhan. Roma 1 ayat 16. Hal senada dituliskan dalam 1 Korintus 2 ayat 25. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Jadi saudara, mari kita mulai sadar betapa berharga dan bernilainya firman Tuhan dalam mengubah hidup kita. Mari kita mulai belajar untuk mengenakannya setiap hari. Firman itu bukan sekedar pengetahuan, jadi tidak cukup kalau hanya kita tahu atau kalau hanya diketahui. Firman juga bukan hanya untuk didengar, lalu disetujui atau diterima, dan kita berkata, wah memang ini bagus dan benar. Tapi firman itu harus dialami, dilakukan, dan dihidupi. Sekali lagi memang berat dan sukar, sebab kita harus berani mematikan dan menggantikan hikmat dan pengertian kita dengan hikmat dan pengertian ilahi. Itulah sebabnya kalau sukar dan berat, kita harus mulai berjuang itu mulai sekarang. Jangan tunda. Mulailah hari ini. Mulailah saat ini. Mulai baca, dengar, renungkan, dan lakukan firman dengan tekun dan bersemangat. Roh Kudus memimpin kita, dan rasakan hidup kita yang akan terus berubah. Hati kita menjadi semakin damai. Hidup kita semakin berbahagia di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.